Shalom sahabat-sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun kita berada. Berjumpa kita saat ini dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Melki Patoni, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Pangkalan Berandan yang melayani di pos Pelkes Secangkang. Mari kita siapkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita beristirahat. Untuk itu mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kehidupan kami bersyukur untuk segala penyertaan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Sebelum kami beristirahat pada malam hari ini, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Curahkan kami Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan memahami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima sabda-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari kitab Amos pasalnya yang ke-8 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gerhana Matahari dan Ratapan. Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit dan pedih. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat-sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, tentunya kita tidak asing dengan ungkapan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ungkapan ini mau menunjukkan kepada kita, karena yang kaya dengan ketamakan dan keserakahan yang ia miliki, kemudian ia mengupayakan segala macam cara berbuat tidak adil untuk mengumpulkan pundi-pundi uang masuk dalam kantong mereka dengan berbuat tidak adil dan memeras yang miskin. Pada akhirnya yang miskin tetap menjadi miskin. Ia tidak berkembang sama sekali. Bahkan lebih buruknya, mereka semakin tertindas dan tersakiti. Firman Tuhan juga saat ini adalah gambaran yang sama, di mana para saudagar-saudagar kaya, mereka menindas yang miskin, mereka menindas rakyat, membeli barang-barang sandang dan pangan dengan harga yang murah, kemudian mereka menjualnya dengan harga yang mahal. Bahkan mereka juga berani untuk melakukan kecurangan dengan mengurangi suatu ukuran atau timbangan dari barang-barang tersebut. Ketika Allah mengetahui hal itu, Allah tidak tinggal diam. Kemudian Allah mengutus Amos untuk menyampaikan kepada orang-orang Israel atau saudagar-saudagar kaya pada saat itu. Pada ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan di ayat 9, pada hari itu akan terjadi. Pada hari itu akan terjadi, ini mau merujuk pada hari Tuhan. B.J. Bolan mengatakan bahwa ayat 9 sampai ayat yang ke-10 ini merupakan sambungan dari kitab Amos pada pasal yang ke-5 ayat 18 sampai ayat yang ke-20 yang menunjukkan hari Tuhan. Hari di mana Tuhan akan menghakimi musuh-musuhnya atau orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang berlaku tidak adil. Mereka akan menerima ganjaran dari setiap perlakuan yang sudah mereka lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-9 dikatakan, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Hal ini mau menunjukkan semacam gerhana matahari yang akan terjadi, di mana gerhana matahari ini pada saat itu
sangat ditakuti. Mengapa sangat ditakuti? Karena membawa malapetaka. Akan ada suatu peristiwa yang terjadi dan akan menimpa kehidupan orang-orang yang tidak setia. Sehingga dikaitkan dengan hari kedatangan Tuhan atau hari Tuhan. Hari kedatangan Tuhan akan membawa ratap tangis. Yang tadinya orang-orang penuh dengan perayaan, orang-orang bersuka cita, akan berganti dengan perkabungan. Yang tadinya penuh dengan nyanyian syukur, kini berganti dengan perasaan duka, perasaan sedih. Perkabungan yang dialami oleh jemaat tergambarkan bahwa mereka akan menggunakan kayu, bahkan mereka akan mencukur habis rambut di kepalanya. Ini mau menunjukkan suatu perkabungan yang dialami oleh orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang berlaku tidak adil dalam kehidupannya, orang-orang yang meraup keuntungan dari orang-orang kecil, yaitu para saudagar-saudagar yang tidak adil ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika dikaitkan dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki jabatan dalam pekerjaan, ketika kita dipandang sebagai orang atau dikatakan sebagai orang yang dituakan dalam masyarakat atau dalam instansi-instansi tertentu, jangan gunakan jabatan itu, jangan gunakan penghargaan orang lain itu untuk meraup keuntungan, untuk memeras sesama kita, melainkan gunakan itu untuk memotivasi orang lain. Ingatlah firman Tuhan saat ini, ketika hari Tuhan itu datang, maka yang tadinya kita bersuka cita, kita beria-ria, kita berpesta, akan berganti dengan perkabungan karena perbuatan yang tidak baik yang sudah kita lakukan. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap berlaku adil, berlaku setia kepada Tuhan, melakukan segala kehendak Tuhan, sehingga hidup kita akan diberkati. Namun sebaliknya, ketika kita melanggar hal itu, maka yang akan kita alami adalah duka cita. Hidup kita akan diwarnai dengan perkabungan. Hidup kita akan diwarnai dengan perih dan pahitnya, karena kita berlaku tidak adil terhadap sesama kita. Kiranya kita yang saat ini masih hidup tidak adil, mari perbarui komitmen hidup percaya kita untuk tetap setia kepada kehendak Tuhan, mau berlaku adil. Tuhan memberkati. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kehidupan kami, tiada hentinya kami mengucap syukur kepadamu untuk penyertaan-Mu yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bersyukur kami untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan menyapa kehidupan kami, di mana Tuhan mau kami untuk menjadi orang yang setia, orang yang mau berlaku adil dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau perbarui komitmen hidup percaya kami Tuhan untuk berlaku adil terhadap sesama kami. Kami tidak mau untuk meraup keuntungan, untuk mengisap atau memeras sesama kami, sehingga mereka semakin tidak berdaya. Melainkan kami mau supaya kami ini menjadi bermakna, menjadi bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami. Berdoa juga kami saat ini ya Tuhan, untuk program Morning Call dan Night Call GPIBA. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Biarlah melalui Morning dan Night Call GPIB ini, firman Tuhan senantiasa dinyatakan, dan semua pendengar-pendengar merasa terberkati oleh program Morning dan Night Call ini. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, dalam bulan Juni ini kami berada dalam bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Tuhan berkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di pos pelayanan dan kesaksian. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, agar mereka senantiasa mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Begitupun juga jemaat-jemaat GPIB yang ada dimanapun. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa memelihara hidup dan kehidupan kami.
kami pun akan beristirahat di malam hari ini. Tuhan kiranya menuntun, menyertai, dan memberkati kami. Bangunkan kami besok hari dengan semangat yang penuh dengan sukacita, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh baik dan senantiasa bersyukur dan berlaku adil dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah harapan dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pospelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan.